Salam kedamaian. Pandemi COVID-19 telah membawa kita pada uniknya perubahan jalan hidup ini. Era baru yang penuh dengan pengharapan. Memasuki kehidupan baru, mari bersama kita sambut hangatnya perubahan itu. Karena perubahan sebuah keniscayaan. Mari bersama kita mengawali sarasean pada saat ini dengan hangatnya pujian Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar. Kasih besar, Kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar, ditolongnya yang panhat dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat. Kasih besar, walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang melegakan, kasih-Mu yang memanggil kami yang penat, kasih-Mu yang memberi pengharapan. Dan biarlah dalam makna pengharapan itu, kami memasuki era yang baru dalam kekuatan cinta kasih-Mu. Bersama dengan jemaat-Mu di GKJ Gumulan, kami memberi diri dalam sarasean ini, memahami indahnya kasih-Mu, menuntun kami menceritakan kasih-Mu, bahkan menaikkan kidung yang baru. Untuk itu Tuhan, kami haturkan keberadaan kami dari awal hingga akhir dalam kuasa berkat-Mu. Dalam kerendahan hati kami memberi diri, karena kami yakin Engkau Tuhan yang menuntun kami hadir dalam penyerahan diri, mengakui segenap kekurangan dan dosa, dan dalam kasih-Mu yang penuh pengampunan, Engkau menebus kami, Engkau memperbaharui kami, dan Engkau menuntun kami di jalan pembaharuan.
Dan dalam karya pembaharuan-Mu, dalam kuasa sabda-Mu, kami hendak memberi diri. Untuk itu Tuhan berkati kami, juga hamba-Mu yang hendak melayankan firman. Biarlah hikmat melingkupinya. Kami haturkan keberadaan kami di sepanjang sarasian ini dalam kuasa cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam makna cinta kasih-Nya, mari bersama kita membuka Alkitab kita. Mari bersama kita membuka Mazmur 98. Mazmur 98 pada ayat yang pertama hingga yang ke-9. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan kejadiannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan dengan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian sang pemazmur menuntun kita memahami kasih Allah. Kasih Allah yang membebaskan umatnya dari pembuangan di Babil. Kasih Allah yang menyatukan kaum sisa yang tercerai-berai. Kasih Allah yang membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Untuk itulah seluruh bangsa dalam pujian pemazmur menaikkan nyanyian baru pada Allah. Kalau kita melihat dengan keperkasaannya, Allah membawa umatnya membangun negeri mereka. Allah memulihkan nama baik dan derajat bangsa Israel di antara bangsa-bangsa di dunia. Bahkan sang pemazmur mengajak menaikkan pujian dengan meniup sangkakala bagi Tuhan, bagi Allah Raja di atas segala raja. Ya, ungkapan luapan sukacita yang begitu mengajak tidak hanya umat, tapi juga alam ikut juga bergembira bersama dengan mereka. Sebab mereka memiliki Allah. Mereka memiliki Allah yang tidak melupakan umatnya. Membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa dan juga bagaimana supaya semuanya mengetahui Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Begitu indahnya sang pemazmur mengungkapkan akan kasih Allah. Allah yang baik, Allah yang setia. Dan bahkan kasih kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Tapi melihat sisi kita manusia, apakah demikian adanya? Sebuah gambaran dalam perjalanan kehidupan manusia, perubahan merupakan siklus. Siklus yang senantiasa ada dan tidak bisa dihindari. Tidak ada yang menjadi ada,
berubah kembali menjadi tidak ada. Mungkin yang tidak mampu menjadi mampu dan bahkan kembali tidak mampu. Yang lemah menjadi kuat atau bahkan bisa kembali lemah lagi. Inilah manusia dalam perubahan. Mari bersama kita belajar makna perubahan itu. Yang pertama, kita melihat dari sisi perubahan internal. Ada 3 hal yang hendak kita perhatikan. Yang pertama adalah profil diri. Mari bersama kita meneliti keberadaan kita. Profil diri manusia yang bisa berubah. Dari pendek menjadi panjang. Dari pendek menjadi tinggi. Dari kecil menjadi besar. Dari yang muda menjadi tua. Dari yang mungkin tidak berambut menjadi berambut, bahkan kemudian rambut menjadi beruban. Kemudian kita melihat sisi yang kedua, perubahan sumber daya dan kemampuan. Perubahan sumber daya, baik yang kecil menjadi sumber daya yang besar. Dari kemampuan yang kecil yang sederhana menjadi kemampuan yang besar yang luar biasa. Bisa juga pada waktu tertentu dari kemampuan yang besar, sumber daya yang besar malah kembali menjadi kecil, sumber daya yang kecil. Kemudian yang ketiga adalah harapan dan perubahan. Kita melihat bagaimana tentang alam pikiran, kemauan, selera, rasa, kebutuhan dan harapan juga berubah. Seiring waktu tentunya. Makin kita dewasa, makin kita besar, makin tinggi pula harapan yang kita canangkan. Demikian juga kebutuhan. Semakin lama, semakin banyak kebutuhan kita. Mungkin ketika kita masih kecil, kebutuhan kita hanyalah makanan, mainan. Tetapi kemudian beranjak kebutuhan untuk sesuatu yang lebih, tidak hanya sekedar kebutuhan dasar. Kita butuh dicintai, kita butuh diakui, kita butuh rasa nyaman, kita butuh kasih sayang, bahkan aktualisasi diri. Kita butuh orang lain, kita butuh berkeluarga, kemudian punya anak, kemudian beragam tanggung jawab, kebutuhan materi, dan banyak perkara di mana kemudian semakin ada kekuatan, kebutuhan, bahkan harapan yang besar. Sementara di sisi yang lainnya, di sisi di luar perubahan eksternal, kita melihat yang pertama adalah perubahan lingkungan. Lingkungan di sini adalah sesuatu yang dapat kita lihat, kita mengerti, kita rasakan, kita alami. Lingkungan fisik, lingkungan pergaulan, lingkungan pengetahuan, dan lingkungan-lingkungan yang ada dalam kehidupan kita. Ya, berubah. Berubah secara drastis, berubah ketika tentunya perubahan ini tidak bisa kita halangi. Sebuah perubahan yang ada dalam kehidupan manusia, dan perubahan yang ada adalah perubahan yang tentunya akan berbeda bila dibanding dengan perubahan internal dalam diri manusia. Kemudian yang kedua adalah kondisi lingkungan makro, di mana lingkungan ini adalah lingkungan yang ada di antara kita, di tempat tinggal kita. Lingkungan makro juga menuntun kita memahami bagaimana kaitan dengan lingkungan yang lebih umum, lebih jauh dari kita. Seperti lingkungan yang ada di tingkat yang lebih luas, secara regional, bahkan internasional. Situasi yang berubah yang sangat cepat dan drastis. Dan mungkin kalau kita merasakan saat ini, kita merasakan pada sebuah perubahan yang kita rasakan karena COVID-19. Baik apa yang kita rasakan secara pribadi, baik yang kita rasakan secara lingkungan yang ada di keluarga, di sekitar kita, bahkan dalam dunia internasional. Kemudian yang ketiga adalah peluang dan tekanan. Peluang dan tekanan pun berubah. Situasi makro yang berubah ke arah yang tidak baik
akan memiliki tekanan yang besar. Namun bila mana situasi makro ini berubah ke arah yang lebih baik, maka tentunya akan memberikan peluang yang jauh lebih besar. Perubahan eksternal yang membawa kita pada dampak penguatan tekanan dan juga penguatan akan peluang. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita melihat akan perubahan yang ada, akan lingkungan secara makro, maka kita akan mengarahkan pada perbaikan atau nilai positif. Sebuah peluang yang timbul dan berubah menjadi lebih bagus, menjadi lebih banyak, menjadi lebih tinggi, bahkan lebih besar. Namun situasi akan berbeda ketika situasi makro lingkungan berubah ke arah yang tidak baik. Maka kita akan melihat tentunya tekanan yang didapatkan jauh lebih tinggi. Tekanan kehidupan, tekanan biaya, tekanan komunikasi, dan perkara yang lainnya. Mari kita cermati dua perubahan, internal dan eksternal, yang harus selalu dihadapi, dialami, dirasakan oleh manusia. Suka atau tidak, senang atau tidak, bisa menerima atau tidak, itu akan terjadi. Itulah sebabnya mengapa perubahan disebut sebagai sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditunda, ditolak, dan dihindari. Maka mari kita bersiap menghadapi perubahan yang ada. Karena perubahan adalah keniscayaan, titik. Jangan berharap dunia akan kembali seperti dahulu, seperti pada masa lalu. Untuk itu mari bersama kita memasuki perubahan itu. Setidaknya memasuki new normal, kita melihat gaya hidup. Mari bersama kita meneliti, ketika kita harus meneliti kondisi imun kita. Bagaimana memastikan diri dalam kondisi sehat. Maka kita akan bebas, kita akan bisa merasakan sesuatu yang indah ketika berhadapan dengan termogan. Sebuah pertanyaan besar, bagaimana asupan gizi? Bagaimana warisan yang harus diberikan kepada anak cucu adalah sistem imun dalam tubuh manusia. Kemudian mari kita teliti, bukankah pandemi ini membawa kita menjadikan diri dengan budaya lebih bersih? Lebih sering cuci tangan, lebih sering mencermati lingkungan. Dan perubahan yang ada adalah perubahan menuju harapan peluang semakin sehat lagi. Apalagi sekarang kita harus menggunakan masker. Dulu kita berpikir orang menggunakan masker mesti ada catatan. Mengapa harus menutup diri? Mengapa harus menggunakan tutup dengan beragam model? Mungkin akan dicurigai. Tetapi sekarang justru kita harus memakai masker. Sebuah perubahan yang terjadi dalam dunia di hari-hari ini. Dulu betapa indah kita merasakan rangkulan jabat tangan, merasakan satu kekuatan, tetapi ternyata sekarang budaya kita baru. Kita tidak lagi ada dalam sentuhan fisik. Kita menjaga jarak supaya benar protokol kesehatan terpenuhi, dan pada dasarnya bagaimana kita tetap bisa mengontrol apa yang terjadi di sekeliling kita. Tetap sehat di antara pandemi COVID-19. Dan dalam fase perubahan ada banyak hal kita rasakan. Satu dengan yang lainnya bisa berbeda. Pada satu orang, fase tidak percaya, fase berontak, fase menolak, perubahan, kemudian menjadikan depresi, menjadikan sesuatu yang apatis, atau bahkan pengen cepat terlewati saja. Sementara pada sisi yang lainnya, hal itu bisa terjadi lebih lambat. Pada dasarnya,
jurang amarah, dan juga pemberontakan tidak sedalam orang lain. Mengapa demikian? Ya, karena kita masing-masing memiliki kemampuan mengelola perubahan. Segera kita menyikapi dengan tanggung jawab kita, menjawab atas tantangan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Dan nyatanya semua perubahan sama saja. Tampaknya apa yang harus disiasati adalah bukannya perubahan yang ditolak. Bagaimana kita bersikap menyiasati perubahan itu tanpa harus kita menolaknya. Karena orang seringkali kurang cerdas dalam perkara ini. Orang yang cerdas mengelola perubahan, menyadari, dan mereka akan semakin mampu menghadapi perubahan yang makin besar itu. Untuk itu, suka tidak suka, perubahan akan selalu terjadi di dalam kehidupan ini. Jika kita cerdas, maka perubahan tidak akan semata-mata merugikan, namun akan menguntungkan karena kita juga berubah. Dan juga gereja ada di dalam karya pembaharuan. Gereja pun berubah pada saat ini, memasuki new normal. Sebuah tantangan, bagaimana kita diperhadapkan. Mari bersama kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita memastikan kita sehat, ketika kita memastikan sudah bergaya hidup yang benar, sehat sesuai protokol kesehatan, jangan ragu untuk datang ke gereja. Jangan ragu untuk beribadah bersama, karena ini pun sebuah tantangan, peluang, dan harapan yang harus kita jawab. Dan yang kedua, mari bersama kita lakukan pembaharuan di gereja melalui kebiasaan keseharian kita. Ya, kita akan merasakan kalau kita ada dalam perjumpaan di gereja, kita tidak hendak bersalaman, berjabat tangan terlebih dahulu. Tapi sapaan dari hati yang terdalam, kasih itu senantiasa ada. Untuk itu mari bersama belajar dari Sokrates. Rahasia perubahan adalah memfokuskan seluruh energi Anda bukan untuk memerangi hal lama, melainkan membangun hal baru. Mari bersama kiranya kasih Allah yang hidup, Sang Terang itu, menuntun saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk senantiasa ada di dalam karya pembaharuan, selalu memperbaharui diri, bagaikan apa yang senantiasa kita ungkapkan melalui kehidupan bergereja. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bersama kita memasuki saat teduh, bersama kita hidup baru dalam nyanyian yang baru, sebuah pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk nyanyian baru yang harus kami kidungkan. Nyanyian baru dalam makna cinta kasih-Mu yang membawa kami di dalam karya pembaharuan-Mu. Kami yakin memasuki new normal, menuntun kami memahami indahnya perubahan di dalam keberadaan kami, bahkan di lingkungan kami. Indahnya kekuatan cinta kasih-Mu untuk menaikkan nyanyian baru dalam kekuatan iman. Nyanyian baru di dalam keyakinan Engkau memampukan kami kembali bersekutu beribadah tanpa keraguan, tanpa kekhawatiran. Karena Engkau Tuhan yang hendak berkarya dan kami hendak menaikkan nyanyian baru itu ketika kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu yang menguatkan kami, kehadiran-Mu yang senantiasa memberikan kesehatan bagi kami, kehadiran-Mu yang senantiasa meneguhkan kami, kehadiran-Mu yang membawa kami dalam perjumpaan dengan saudara-saudara kami dalam kehidupan bergereja. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun tantangan masih harus kami hadapi, tetapi karya pembaharuan-Mu menuntun kami memahami indahnya makna kesehatan, bahkan mewariskan daya imun itu kepada anak cucu melalui pola kehidupan yang sehat, melalui asupan makanan yang bergizi. Dan kami yakin kami boleh mensyukuri perjalanan itu. Kami boleh menghadapi tantangan di era ini dalam kekuatan berkat yang dari Engkau. Untuk itu melanjutkan perjalanan kehidupan kami, kami haturkan karya pembaharuan-Mu dalam diri kami bersama keluarga, di lingkungan, bahkan dalam kehidupan bergereja. Kami haturkan mereka, saudara-saudara kami yang membutuhkan kekuatan Engkau teguhkan untuk boleh bersekutu bersama kami di tempat ibadah. Kami haturkan mereka yang memang harus ada di rumah, dalam ibadah di rumah karena kondisi kesehatan yang tidak sempurna. Berkati di dalam makna kesempurnaan kesehatan, berkati dalam makna pemulihan, bahkan mungkin kalau harus dirawat secara khusus dalam perawatan medis. Berkati juga anak-anak kami yang harus bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang kuat, dan pribadi yang berani menghadapi tantangan masa depan. Untuk itu Tuhan kami haturkan kehidupan berkeluarga dalam kuasa berkat-Mu. Bahkan dalam kehidupan bergereja, dalam karya pelayanan Majelis GKJ Kumulan, dan secara khusus tim ibadah online GKJ Kumulan. Biarlah apa yang boleh kami lakukan melalui ibadah online, melalui sarasean online, melalui kidung yang kami ungkapkan, menggerakkan hati umat-Mu untuk senantiasa merasakan cinta kasih-Mu, bahkan kerinduan, dan pada saatnya kembali bersekutu dalam kekuatan iman. Kami haturkan rencana damai sejahtera-Mu, pemberian-Mu yang terbaik, sekalipun kami belum mengetahuinya. Karena kami yakin untuk apa yang belum kami minta, tetapi hendak Engkau berikan, itu adalah kebaikan. Kami haturkan perjalanan kehidupan kami dalam kerendahan hati ketika kami menaikkan nyanyian kidung baru. Dalam kekurangan kami mohon pengampunan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melanjutkan perjalanan kehidupan kita, mari bersama kita terima berkat Tuhan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Demikian sarasean pada saat ini. Semoga apa yang menjadi pergumulan pengharapan kita pada saat ini senantiasa bermanfaat dalam kehidupan ini. Salam sehat dan penuh kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih.